rasanya. Anto. Ntar ulang ya, Anto ya. Ntar ulang ya. Lalu ada Matra Gurindam Suratuna sebagai Udin. Tuh Udin. Kalau ngajak main jangan malam-malam. Oh Udin. Sepatu jadi Udin. Udin. Lalu ada Bilkis Hafsa sebagai Putri. Bilkis ada kecil. Enggak ya, Bilkis temennya Udin hadir. Oh lagi makan. Lapar ternyata. Baiklah, kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para kreatif film. Lalu kita panggilkan penulis dari cerita Dua Nafas. Siapa Pak Hasto? Exanjen, Masya Allah hadir ya. Juga. Bang Exan ini dia. Tanpa Bang Exan tidak terciptalah film-film. Ini di tengah Bang Exan, di tengah-tengah gempuran film horor terbitlah cerita seorang nenek dan cucu ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk para senias-senias muda kita. Ini langsung aja kita bikin. Oh, Pak Kani dan Mbak Dika untuk bisa bergabung di depan juga. Nah, ada cukup. Kurang satu Bang. Nah ini Putri. Ini dia Bilkis Hafsa sebagai Putri. Nah, Putri berdiri nih kayaknya. Jangan Bang, lagi diambil. Putri itu siapa? Lagi diambil. Ya, ini sudah lengkap ya teman-teman media. Paling tinggi dan. Ini kalau kita lihat teman-teman media ini adalah orang-orang lama yang saya kenal. Ya, maka itu saya akan minta perwakilan dari salah satu media dari Liputan 6 boleh langsung bertanya tentang cerita yang tadi sudah kita saksikan sama-sama. Ya, boleh dari Liputan 6 hadir? Tadi kayaknya saya lihat mukanya Mas Wayan. Mas Wayan. Mana Mas Wayan hadir nggak? Oh, mungkin Mas Wayan lagi ke depan. Saya lihat lagi ada dari mata-mata Mbak Mia. Dia minta mainstream. Mbak Mia, boleh bertanya langsung Mbak Mia. Nah, Mbak Mia aja. Mia. Ini teman-teman media lama semua ini. Sore semuanya. Sore. Dua Nafas terharu juga. Mau nanya sama eksekutif produser ya, Mr. Kwon ya. Ya, boleh yang translatornya nanti di translate. Tadi kan sudah ada alasan ya, kenapa film ini sukses di Korea terus diadaptasi ke Indonesia dengan alasan bahwa emosional kekeluargaan di Indonesia itu sama dengan Korea gitu. Nah, pertanyaannya kenapa mesti milih film sementara biasanya kalau Korea itu identik dengan K-popnya kan? Dan kenapa milih film, jalur film gitu kan? Itu sih ya, selain tadi alasan yang tadi ya, kalau ada kesamaan budaya dan kecintaan terhadap orang tua. Oh, itu satu. Untuk acara kita. Boleh dijawab dulu, nanti satu laginya buat Anto kecil ya. Ya, Anto, halo. Ya, Fauzan. Ya, kamu kan anak Jakarta nih ceritanya ya kan, terus tiba-tiba ke desa gitu kan, awalnya nggak menerima dengan kondisi alam nenek dan keadaan yang serba terbatas gitu. Tantangan terberatnya apa ketika bermain sama nenek? Ya kan, tantangan terberatnya apa? Terus adegan mana yang paling mengharukan buat kamu? Itu aja, terima kasih. Ini mic-nya nyala nggak nih? Nyala saya. Nyala Anto, ngomong dong. Nyala Anto, nyala. Momen yang paling bikin sedih itu pas aku mau balik ke Jakarta. Oh, yang diangkat itu ya? Iya. Oke. Tantangan terberatnya apa ketika berakting dengan nenek-nenek kan ganggu nih, mohon maaf gitu kan. Nah, apa itu tantangan terberatnya? Itu kayak pasti kalau ketemu nenek harus nangis dulu, harus marah-marah. Itu mungkin sih
hal terberat bagi aku. Nggak lebih ke emosionalnya ya, chemistry-nya ya, untuk emosional untuk bisa semuanya itu. Baik, terima kasih ya Fauza ya, sukses terus. 사실은 우리 프로듀서한테는 질문을 안 하기로 했었는데 갑자기 질문을 하셔가지고 너무 놀랐습니다. Ya, jadi sebenarnya setahu saya ini tadinya udah ada kesepakatan kalau tidak ada pertanyaan kepada produser. Jadi karena tiba-tiba ada pertanyaan, saya sangat kaget sekali. 우선은 K-팝이라는 종류도 K-팝만의 수요층이 있어요. Dia suka makan bubur ayam. Ya, jadi untuk K-pop sendiri itu sebenarnya ada pasarnya juga kan ya. K-드라마 좋아하시는 분 손 들어보세요. Siapa yang suka sama K-drama, tolong angkat tangan. Ya. Ya. Sudah ketawa ya? 영화는 영화대로 또 수요층이 있습니다. Ya, untuk film sendiri ada pasarnya juga begitu. Optimis. 그래서 저희는 영화에다가 한국의 이야기를 담았습니다. Karena itu kami menciptakan film berdasarkan cerita dari cerita Korea begitu. 감사합니다. Oh ya, sudah ya. Terima kasih Mister. Ini kita lagi salvok tadi kok, ini pada seru semua dengerin. Kayaknya Mister sebenarnya bisa bahasa Indonesia tidak Mister? sebenarnya saya bisa Bu. Saya sebenarnya sudah lumayan lama tinggal di Indonesia. Walaupun kelihatan orang Indonesia, saya asli orang Korea Bu. Saya bisa bahasa Indonesia ya. Ya, lanjut kita lanjutkan. Lanjut kita akan hadirkan dari teman-teman media dari Jurnal Seleb ada Bang Taufik. Bang Taufik, silakan Bang Taufik pertanyaannya. Penanya. Jadi udah kena prank ya satu ruangan ini ya. Udah kena. Oh udah kena. Bukan hampir. Oh udah. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sakit ini luar biasa. Selamat ya. Ini bukan hanya tontonan tapi tontonan isinya luar biasa. Ini sutradara luar biasa. Tepuk tangannya dong. Mudah-mudahan ini jadi sebuah tontonan boleh yang sakit sedikit cerita mungkin bagaimana prosesnya bisa terjadi akhirnya film ini bisa muncul kerjasamanya dengan Mr. Park dan Mr. Pong. Mungkin bisa sedikit diuraikan prosesnya terjadinya seperti apa. Terima kasih. Baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media semuanya yang sudah meluangkan waktu dan juga semua yang hadir untuk ikut menonton hari ini, menonton perdana film Dua Nafas yang sudah disampaikan bahwa ini terinspirasi dari sebuah film di Korea yang berjudul The Way Home. Jadi sebelumnya aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Sunrise Pictures, terkhusus di sini ada dua. Jadi yang pertama ada Mr. Kwon yang memang sudah tinggal di Indonesia dan sudah mualaf, alhamdulillah, bagi orang Korea. Nah, yang sebelahnya, yang tadi kita lihat sulapnya itu ada Mr. Park. Ya, temannya Madungso. Nah, kalau beliau memang sama sekali masih sangat belajar bahasa Indonesia karena cuma sesekali aja datang ke Indonesia untuk ngecek proses syuting film Dua Nafas. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Om Hasto. Semua berawal dari Om Hasto Broto. Bahkan di sini mempertemukan kembali aku dengan director pertama ketika aku pertama kali terjun ke dunia film, yaitu Om Hasto Broto. Boleh tepuk tangan semuanya.
Jadi film pertamaku pada saat itu sama Om Hasto, terus banyak kawan-kawan kru juga yang pada saat film pertamaku ada di project ini ada juga kawan-kawan dari Om Hasto. Kemudian Om Hasto datang, aku cukup bersyukur dan senang Om Hasto dan kawan-kawan masih mengajak atau juga mengikuti aku dalam proses membuat sebuah karya yang dalam hal ini karya film, dan dikenalkan juga kepada Mr. Kun. Dan aku cukup tertarik karena aku pun nonton film yang terinspirasi akhirnya menjadi ada film ini, yaitu The Way Home. Dan bagiku yang perlu digarisbawahi adalah kayaknya udah lama sekali gak ada tontonan yang bisa meng-callback lagi atau mengingatkan kita kembali ke masa-masa bersama nenek gitu. Dan ketika aku diceritakan, terus kemudian karena pemainnya anak kecil, tapi kemudian di skenario ada pemeran besarnya juga, Anto besar, dan akhirnya aku ketika diminta bermain juga sebagai Anto besar, aku perankan juga, dan cukup senang di sini ada Maati Cancer yang luar biasa. Sepak terjangnya di dunia tontonan baik di layar lebar maupun televisi nasional, kita sudah sangat respect dan menghormati lifetime-nya, dan juga di sini sebagai ibu saya, dan juga ada pemain-pemain yang lain. Bagi Syakir, project ini kita harus selalu memberikan warna buat tontonan-tontonan yang ada di layar lebar. Salah satunya kita punya harapan baru bahwa Indonesia, bahwa kita nih sinias-sinias, kita pun membuka ruang untuk teman-teman dari negara tetangga atau negara Asia untuk bisa bekerja sama dengan kita. Dan luar biasanya Mr. Kun, aku sangat respect dan luar biasa. Beliau termasuk baru mengenal industri layar lebar Indonesia, tapi beliau mau tanggung jawab bahkan sampai film ini mampu kita nikmati di bioskop kesayangan kita di seluruh Indonesia. Dan ini buat aku suatu hal yang harus diapresiasi. Tepuk tangan buat Mr. Kun, karena kita tahu industri di sini juga tidak mudah. Dan Syakir akui film ini memiliki kesan bagi setiap yang menonton yang memiliki memori bersama nenek, ya. Dan pasti ada yang kurang sempurna, pasti, tapi yang paling penting yang bisa Syakir garansi ke semuanya bahwa film ini adalah film yang mengembalikan memori kita bersama nenek, dan ini dibuat oleh seorang sineas dari Korea yang bekerja sama. Dan dalam hal ini Syakir dipercayai, sungguh senang dan bersyukur dan berharap semoga kedepannya kita bisa membuat lagi Mister, dan lebih banyak lagi kerjasama untuk semakin baik lagi, membuat karya-karya yang lebih hebat, lebih luar biasa lagi. Syakir ucapkan terima kasih banyak pada Sunrise Picture. Syakir Film pun akan terus membuka ruang bagi siapapun, tidak hanya bagi yang sudah sempurna, karena kita sama-sama ingin memberikan warna yang baru, warna yang beda bagi tontonan kita. Dan salah satunya film Dua Nafas ini yang akan tayang di tanggal 2 Juli. Jadi ingat-ingat, 2 Nafas 2 Juli. 2 Nafas 2 Juli di liburan sekolah anak-anak kita. Di liburan sekolah anak-anak kita atau liburan teman-teman, ini menjadi satu tontonan yang layak ditonton bagi anak-anak dan juga keluarga. Gitu. Terima kasih. Pak Hasto, sedikit Pak Hasto. Pak Hasto belum menjawab. Aku tanya dari siapa? Tadi ditanya Pak Hasto tentang Tanya dia dari Arul deh. Arti dua nafas apa? Mas Hasto, arti dua nafas apa? Berdiri dong bang. Karena kalau hidupnya sudah lebih aman dan lebih punya filosofi. Sebenarnya berdiri gini. Pak Hasto. Betul berdiri dong. Makan tuh.
konsep pertama itu sebenarnya saya dapat cerita dari Mr. Puang itu. Memang adaptasi, tapi saya rubah sampai 70% ya. 70% kita rubah berdasarkan sama Eksan, diskusi, penulis. Judulnya sebenarnya awalnya itu Nenekku Sayang. Itulah judulnya. Ketika kita alihkan ke Indonesia, kita rubah untuk ke Indonesia, saya berpikir ini nggak komersil. Jadi akhirnya saya cari sampai sekitar 2 minggu. Pemainnya cuman Nenek sama Anto. Itulah 2 napas, 2 gradasi kota dan desa. Kira-kira itu aja sih. Nah, sebenarnya kesimpulan dari film ini adalah sayangi nenek. Dimanapun nenek, napas kita sama semua. Napas nenek, napas kita semua. Itu aja sih kira-kira. Iya, itu dia. Mati. Mungkin aku sedikit dari penulis ya. Aku ya. Biar simpel dikit ya. Ya, ini adalah yang pertama kalinya buat saya menulis berdua. Saya biasanya kalau menulis skenario itu selalu sendiri dan tidak pernah berdua. Tapi kali ini saya menulis berdua dengan penulis Korea pula gitu. Dan saya tidak bisa bahasa Korea gitu. Kebetulan produsernya beliau orang Korea dan berdiskusinya selalu berdua dengan orang Korea dan sutradara. Beruntungnya sutradara saya bisa bahasa Korea gitu. Bantagor. Nah, jadi satu hal yang menarik diskusinya itu ketika awal Pak Pon mengatakan bahwa ini konsep cerita Korea ingin ditransformasikan kepada atmosfer budaya Indonesia. Nah ini jadi karena Pak Pon sendiri juga dan Mr. Park menyukai juga budaya Indonesia dan ini yang membuat saya tiba-tiba jatuh cinta sama Pak Pon untuk menulis ini dengan penuh semangat. Itu berminggu-minggu kita selalu berdiskusi dari pagi sampai ketemu malam, dari pagi ketemu malam sampai di Tasikmalaya juga kita berdiskusi, kita mendiskusikan skenario ini sampai ke Tasik gitu kan, sampai sekayaan gitu. Nah, yang pada intinya film Dua Nafas ini kami persembahkan kepada seluruh nenek di dunia. Mudah-mudahan kami kita semua bertani. Amin. Lanjut ya. Ini tadi sudah kita dengar dari satu-satu, sekarang kita dengar nih dari pengamat film, ini senior banget ini. Kita harus dengar dari pertanyaan Pak Ian. Pak Ian, boleh Pak Ian. Ini pengamat film yang senior ini. Terima kasih. Tunggu Pak Yan. Karena sama-sama Iya. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Pertama sekali saya kasih hormat salut kepada Mbak Ati Cancer yang bulan depan akan memasuki usia 77 tahun. Mbak Ati yang kualitas aktingnya nggak kalah dengan artis-artis Hollywood seperti Meryl Streep, betul Mbak Ati? Nah, tapi saya nggak perlu tanya lagi kepada Mbak Eti yang sudah senior saya. Pertanyaan saya adalah pada 3 anak muda ini, Anto, Udin, Putri. Ya ini Ausan, Semangat Tunggal, dan Bilkis. 3 anak muda ini saya belum pernah melihat main film sebelumnya. Mungkin ini film debut mereka. Siapa yang menemukan? Apakah Saki Daule atau Hasto Broto atau Mr. Pam? Ya, siapa? Pan. Ya, Pan. Yang menemukan 3 anak muda berbakat ini siapa? Saya pengen tahu usia kalian masing-masing. Ausan, Tunggal, dan Bilkis usianya berapa dan kok bisa menyaingi seorang senior seperti Ati Cancer? Itu aja. Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Anto. Satu-satu jawabnya. Iya. Saya Uzano Karepesina berperan sebagai Anto, umur saya 8 tahun. Ceritanya main di sini. Siapa yang ngajak? Iya. Yang ngajak itu Mr. Jadi Mr. Pon itu ceritanya dia
datang ke sekolah acting aku. Terus di situ aku lagi tampil, Mr. Kwon liatin aku. Terus Mr. Kwon datengin ke orang tua aku. Terus Mr. Kwon ngomong deh kayak suruh aku main film gitu. Terus akhirnya aku bermain film di Dua Nafas ini. Ausan, coba jadi Kentucky Chicken lagi. Ulang ya. Dari penonton ada yang mau coba? Lanjut Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mantra Gurindam Semaratungga, berperan sebagai Udin. Jadi saya bisa bermain di film itu sebenarnya melalui ayah saya sih. Karena ayah saya seorang penulis yang pernah jadi berkat beliau saya bisa main film ini. Nyogok. Iya. Nanti dikasih yoyo. Iya ya, Bilkis. Waalaikumsalam. Di sini aku berperan sebagai putri yang bernama Bilkis Hafsah Asifah Najwa. Tinggal Tinggal di Jogja. jangan bahasa Jawa dong, jangan Jawa. Umur aku 11 tahun. Aku diajak film ini dengan Om Hasto. Itu video call, jadi biasa. Kita video call. Udah itu aja. Terima kasih. Oke, udah itu aja. Baiklah, selanjutnya kami akan mengundang seluruh filmmaker, casting, sponsor, serta perwakilan media untuk sesi bersama ya, karena Jangan dulu Ati Cancer ngomong dong. yang mana lagi? Ibu Ati belum. Ibu Ati dulu ya. Mbak, nggak bisa ngomongnya di film doang, di sini bisa. Iya. Panitianya udah ketemu sama waktu. Betul Mbak Ati. Nah, pertama gue mau protes nih, Mas Saudara. Kok kan setua itu sih, padahal aku baru 77 kan. Ya kan? Aku kaget loh. Tersadarlah aku ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu. Ya kalau soal tentang film udah tahu semua ya, sama pendapat kita. Tapi satu hal yang aku ingin agak sempurnakan bahwa bukan hanya supaya cucu yang salah harusnya pada nenek, tapi nenek pun juga. Jangan salah, nenek yang tidak boleh baca juga ada. Ini juga film ini untuk cucu juga, untuk anak juga, untuk nenek juga. Tidak, makanya dua nafasnya sama sebenarnya sebetulnya. Pada semua orang bisa terjadi dan harus timbal balik. Jadi jangan ini seperti pelajaran buat kita bahwa cucu itu harus teringat pada nenek. Baliknya juga seperti itu. Kadang-kadang kan nenek yang nggak peduli apa-apanya. Kira-kira gitu. Itu sih yang untuk menyempurnakan semua pendapat tadi. Selain itu semuanya oke, saudara. Oke, I love you all. Bisa kan? Dia anakku udah lama nggak ketemu. Dia bukan dari Korea, lahir sama yang lain. Lainnya ibu yang lain di Korea. Ibu Indonesia-nya ini, ya. Aduh, udah kita aja. Iya. Yang penting bahwa tugas kalian adalah bawa penonton sebanyak-banyaknya. Ini kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, ini anakku satu lagi, tuh nih, si cantik. Apa? Sama umur nggak ini? Sama kayak mereka nggak? Lu gak enak. Yang hal umur, ayo yang bisa kayak gini. Adel. Ya, Adel ngomong deh. Hai Kak Adel. Aku gitu. Itu ada nggak ada gini. Mak mau tuh berapa sih mak? Nggak boleh ngomongin umur kalau di Tahun sini. baru, bukan nggak boleh. Oke. 76. Udah ketawa ya? 77. Asik. Udah kira kayak 75 kalau ada. Terus sekarang 77 Mae. Bukan. Gue 76 dong. Gak kelihatannya 76 kayak 75. Masih sehat tuh ya, Mas. Masih sehat ya, Mas. Mau ditulisnya 76. Kayak
37 kayak Iya. 40 tuh. Hanya Biar kita kayak seumuran gitu kan ya. Mau ditulisnya berapa nih? 76. thank you. Itu emang meledek saya. Umur tingkat tinggi. Oke. Ya. Satu lagi ya? Udah? Udah cukup. Kita minta Kak Adelia Rasya. Ya, Adel, betul. Iya. Betul. Sebagai ibu dari Antar Kecil dan Antar Besar. Selamat sore Iya. teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Adelia Rasya. Saya di sini berperan sebagai Wati. Wati itu siapa? Ada kisahnya teman-teman. Jadi namanya di sini tuh Mama Anto aja. Gak ada namanya. Tiba-tiba Bapak sutradara kita Pak Hasto, Adel sini. Kamu namanya jangan Mama Anto deh. Terus siapa Pak? Wati. Kamu tahu nggak Wati siapa? Katanya gitu kan. Siapa Pak? Istrinya beliau gitu. Oh iya. Jadi aku ada namanya gitu, bukan Mama Anto aja di sini. Jadinya ada Wati mamanya Anto gitu. Iya, kalau dulu kan nggak ada, cuma Mama Anto aja. Terus aku juga mamanya Anto namanya siapa sih Pak gitu. Terus Pak Hasto bilang, udah kamu namanya Wati aja Wati. Tahu nggak Wati siapa? Kata siapa? Katanya gitu. Oh iya gitu. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman di Dua Nafas ini. Sangat bangga, sangat senang, sangat sedih juga memerankan Wati di sini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Mak Ati Cancer, dengan Syakir, dengan Auzan dan teman-teman yang lain. Kisah-kisah di sana mah apa? Sedih-sedih di sananya juga banyak ya. Sedih-sedih di sananya juga banyak. Terus di sini juga Wati nggak terlalu banyak scene-nya, tapi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat berarti. Terus setiap scene by scene-nya juga sangat-sangat diolah sama Pak Hasto dan juga Mas Kadir. Halo Mas Kadir. Sangat-sangat diolah, jadi bukan berarti scene-nya banyak atau sedikit, tapi di sini aku sangat-sangat kayak wow, di tengah gempuran banyaknya film-film di luar sana, jarang sekali ada satu film yang menceritakan tentang sekeluarga, tentang keluarga, apalagi tentang nenek yang dimana aku pun sangat kadang suka lupa gitu sama nenek gitu kan, kadang suka kayak ya udah ya kan, kadang suka lupa gitu. Aku pun di rumah kadang suka lupa gitu ke nenek atau ke nenek dari mamaku, dari papaku gitu. Nah sekarang juga di sini kayak apa ya, sedihnya dapat gitu. Terus aku kayak merasakan oh ya dulu tuh aku tuh nggak begini, dulunya tuh harusnya begini gitu. Terus di sini ditumpahkan di satu film ini gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Hasto, dan juga aku lupa mulu sama Mister ini dua, namanya Mister Kwon. Iya, jadi beberapa bulan di sana juga Mister Kwon sama Mister Park. Thank you Pak. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga Pak Hasto dan teman-teman yang lainnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ada sedikit cerita tentang proses syuting. Waktu di Galunggung, satu mobil kesurupan, padahal ini bukan film horor, kesurupan, dan itu habis maghrib memang itu muter balik lagi ke lokasi, balik lagi. Itu sampai tengah malam sekitar jam 12 baru nyampe ke rumah gitu kesurupan. Nanti bisa ditanyakan kepada si Bilkis, ada Bilkis yang kesurupan, terus sama bapaknya Bilkis kebetulan. Sekian itu aja informasinya. Udah nih ya, ini udah ya. Ini emang kalau artis ya, kalau dia asing ngomong gak akan selesai. Ya, sedangkan ini waktu udah mau muter film lagi. Jadi untuk rekan-rekan media boleh kita akan foto bersama ya. Kita foto sama Ibrahim. Sweet. Dalam selanjutnya. Boleh untuk selanjutnya untuk filmmaker, casting, sponsor serta perwakilan media untuk sesi foto bersama. Boleh diatur ya, dibantu.